Di awal film terlihat seorang wanita yang sedang nyemil es krim. Namanya Jen. Dia lagi nunggu temannya yang mau pulang sama-sama. Temannya ini namanya Anne. Mereka pun mau naik tuk-tuk, transportasi ikonik dari Thailand. Tapi harganya naik, Anne tidak mau. Jadi untuk diketahui mereka ini anak-anak polisi dan tinggal di rusun polisi. Jen bisa disebut sebagai keluarga yang mampu, sedangkan Anne ini bisa dibilang susah ekonominya karena ayahnya sudah meninggal dalam tugas. Lalu untung saja lewat mobil polisi yang mau ke rusun dan mereka pun nebeng mobil itu. Sesampainya di rusun, Jen langsung ganti baju. Nah, sewaktu ganti baju terlihat Jen ini pakai kayak penahan dada. Lalu Jen lanjut ke lapangan mau bermain bulu tangkis dan sudah ada Anne yang menanti di sana. Terlihat Jen menyembunyikan penahan dadanya tadi. Jen pun meminjamkan raketnya kepada Anne karena raket Anne sudah lama dan sudah rusak. Jen sering ingin memberi raket itu ke Anne, tapi Anne terus menolak. Lalu mereka pun bermain, tiba-tiba shuttlecocknya terlempar jauh dan tersangkut di lantai atas di depan kamar seorang pria. Mereka pun mencoba mengambil, karena berisik penghuni kamar rusun itu keluar dan pria ini bernama Tong. Dia adalah seorang polisi yang baru pindah ke rusun itu. Tong pun membantu mereka mengambil shuttlecocknya. Tong sedikit bercanda dengan Anne dan Jen terlihat tidak senang. Lalu setelah dapat shuttlecocknya, mereka pun pergi. Setelah selesai main bulu tangkis, mereka pun pulang ke rumah Anne dan Jen ikut menginap di rumah Anne. Anne mempunyai 3 orang adik yang masih kecil. Lalu mereka pergi menemui emaknya Anne yang lagi main judai di kamar dekat situ. Karena emak si Anne ini punya utang ke emak si Jen dan emak si Jen meminta uang pinjamannya. Lalu emak si Anne bilang akan bayar besok. Di rumah Anne terlihat mereka sedang memandikan adiknya Anne. Lalu saat akan tidur, Anne mengajak Jen bermain menyentuh bulu mata. Setelah mengobrol sedikit, mereka pun tertidur. Lalu emaknya Anne meminjam duit lagi ke emaknya si Jen. Dan karena sering telat bayar, emak Anne diomelin lah sama emak si Jen. Dan Jen, Anne beserta adik-adiknya ada di situ juga. Lalu emaknya Jen memberikan duit itu dan menyuruh Anne dan adik-adiknya memindahkan tanaman. Anne terlihat tidak senang. Jen menawarkan bantuan tapi Anne menolaknya. Lalu Anne dan adik-adiknya pun memindahkan tanaman. Jen pun bersikeras membantu Anne biar lebih cepat katanya. Lalu terlihat mereka sedang menyaksikan acara. Di sini Anne menjual gorengan dibantu Jen, adiknya dan temannya Nice. Nice ini juga tinggal di rusun polisi. Lalu datang pembeli yang memakai bahasa Inggris dan Anne terlihat fasih sekali berbahasa Inggris. Jen terlihat senang melihat Anne di situ. Kemudian Jen pesan 10 gorengan ke Anne. Pas Jen mau bayar, Anne menolak uangnya dan hanya ingin memberi Jen saja. Dan Jen cuma bisa diam aja. Di tempat lain, emaknya Jen sedang melihat foto-fotonya dengan suaminya. Dan di foto-foto itu, bapaknya si Jen ini tidak pernah tersenyum. Lalu emaknya Jen bilang ke suaminya kalau bakal beli rumah baru. Lalu terdengar oleh polisi lain di sana. Dia pun nimbrung ngobrol dan mengatakan kalau orang-orang bilang emaknya si Jen sama bapaknya ini orang terkaya di rusun. Tapi bapaknya Jen suka merendah. Di rusun, Jen, Anne, dan Nice masuk ke kamar yang penghuninya jarang di rumah. Dan di situ mereka sebat dan nyemil-nyemil. Kayaknya itu tempat ngumpul rahasia mereka. Dalam obrolan mereka, Jen dan Nice ingin selalu tinggal di rusun ini. Sedangkan Anne ingin pergi dan takut kalau tidak bisa pergi dari rusun ini. Lalu tiba-tiba pemilik kamar datang dan mereka memanjat ke kamar sebelah. Dan kamar sebelah itu ternyata kamarnya si Tong. Mereka pun ketahuan kalau habis sebat. Lalu mereka pun kabur. Sebelum kabur, Anne sempat mengajak Tong untuk main bulu tangkis bersama. Jen pun sempat takut kalau Tong mengadukan ke orang tua mereka kalau mereka nyebat. Tapi Anne yakin kalau Tong tidak akan mengadukan mereka. Besoknya Jen sedang makan es krim secara sembunyi-sembunyi, tapi ketahuan oleh Tong. Lalu Jen pun pulang ke rumah, tapi Tong juga ikut dari belakang. Dan dia ke sana menemui emaknya Jen untuk menagih upah karena dia menggantikan sip bapaknya si Jen. Lalu emaknya si Jen ini meminta Tong untuk melatih olahraga si Jen. Karena emaknya mau Jen ini menurunkan berat badannya. Emaknya juga memberikan uang pada Tong untuk membeli minuman setelah olahraga katanya. Jen pun terlihat tidak senang. Lalu Jen, Anne, Nice, dan Tong pun olahraga bulu tangkis bersama. Tiba-tiba lampu lapangan mati karena sudah rusak. Saat mau pulang mereka semua pun mengeluh tentang lapangannya karena sudah lama tidak diperbaiki. Besoknya saat sedang jalan sendiri, Jen melihat Tong memperbaiki lampu lapangan. Tong kemudian mengajak Jen dan teman lainnya bermain bulu tangkis. Tapi Nice sedang pergi dan tidak bisa. Dengan imbalan es krim, Tong pun mengajak Jen untuk jogging. Lalu terlihat orang-orang sedang antri beli es krim. Kemudian Jen langsung saja bicara ke orang yang punya warung.
Karena yang punya warung kenal dengan ayahnya Jen yang polisi dan juga mengatakan kalau dia juga pergi dengan seorang polisi, Jen pun langsung dapat tempat duduk di warung itu. Saat makan es krim, Tong menasihati Jen karena caranya menyerobot antrian itu enggak baik katanya. Tapi Jen berdalih sudah biasa seperti itu di sini. Dia selalu dapat tempat di sini dengan cara itu. Lalu mereka pun lanjut jogging. Tiba-tiba Jen terhenti karena penahan dadanya membuat nafasnya sesak. Tong pun mengetahuinya. Di jalan pulang, Tong menasihati Jen lagi karena hal itu bisa berbahaya kalau dipakai saat lari. Dan Jen bilang lain kali tidak akan memakainya lagi. Besoknya mereka jogging lagi, tapi kali ini En juga ikut. Saat sedang lari, Jen terjatuh. Tong pun langsung membantu, tapi Jen bilang ini tidak sakit. Lalu tiba-tiba Tong mengatai Jen. Tong memanggil Jen anak babi atau gendut. Tiba-tiba suasana pun jadi rusak seketika. En dan Jen cuma bilang kalau Tong itu rese. Kemudian mereka berhenti di tepi sungai dan melihat kapal yang penuh kerlap-kerlip lampu lewat. Lalu Jen berkata kalau mereka akan naik kapal itu suatu saat nanti. Saat pulang ke rusun, En pergi ke rumahnya duluan. Lalu Jen dan Tong ngobrol. Tong bilang kalau Jen ini menyukai En, tapi Jen bilang tidak seperti itu. Lalu besok malamnya Jen menginap kembali di rumah En. Jen bertanya apakah En suka dengan Tong. En bilang suka namun dia tidak mau dengan polisi. Polisi baik itu miskin katanya dan dia tak ingin seperti ibunya. Saat mau tidur, tiba-tiba Jen mempatuk En. Jen bilang kalau dia tidak suka En dekat dengan Tong. Tiba-tiba En langsung nyosor. Setelah itu Jen bilang kalau dia tidak merasakan apapun. Jen juga bertanya pada En dan En cuma geleng-geleng menahan kentut aja. Mereka pun berpelukan. Lalu Jen menanyakan saat mempatuk seseorang yang kita suka, apa yang seharusnya kita rasakan. En cuma menjawab entahlah katanya, tapi En malah menangis. Kemudian terlihat Jen melepaskan penahan dadanya. Lalu ada beberapa polisi datang ke rumah En. Kemudian emak En dibantu oleh emak Jen pergi ke kantor polisi, supaya En sama emaknya bisa tetap tinggal di rusun itu. Jen bilang kalau En diusir, dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Tapi En malah bilang, kemudian emaknya En dan emaknya Jen pun keluar dan mereka masih diizinkan untuk tinggal di rusun itu. Kemudian di rumah, En meminta Jen untuk membantunya menggantung pakaian. Jadi En ini sama emaknya punya usaha laundry. Jen bertanya apa cita-cita En dan En bilang dia ingin menjadi pramugari. Dia ingin berkeliling dunia. Lalu En mencoba memakai pakaian pramugari dibantu Jen tentunya. Dan Jen membuatkan topi dari kertas untuk melengkapi penampilan En. Dan mereka pun berfoto. Lalu mereka berandai-andai kalau En jadi pramugari di masa depan. Malamnya Jen dan Tong ngobrol di rusun. Tong memanggil Jen anak babi atau gendut lagi. Kemudian Tong melihatkan foto anaknya yang terlihat mirip dengan Jen. Karena itu dia memanggil Jen anak babi atau gendut. Karena Jen mengingatkannya pada anaknya dan tak sengaja memanggil Jen begitu. Anak Tong tinggal bersama dengan mantan istrinya. Ya, Tong sudah bercerai dan istrinya sudah punya suami baru. Jadi Tong pindah ke rusun ini untuk memberikan mereka ruang. Dan Jen pun mengizinkan Tong untuk memanggilnya anak babi lagi atau gendut. Dia tidak akan marah kali ini katanya. Besoknya Tong mengajarkan mengemudi pada mereka bertiga. Lalu saat Jen berlatih mengemudi, En dari belakang melihat Jen menyentuh pipi Tong. Sama seperti yang Jen lakukan ke En dulu. Dan En melihat Jen seperti menyukai Tong. Saat En sampai di rumah, dia langsung disuruh ibunya menyetrika. Malamnya Jen menelpon En dan mengajaknya untuk menemaninya besok mencari rumah bersama emaknya. Mereka bercerita dan berandai tentang mimpi masa depan mereka. Di satu sisi Jen sangat gembira, sedangkan di sisi lain En menangis sambil tersenyum. Ya kalian tahulah gimana kondisi keuangan keluarga En. Kemudian En masuk ke kamar tempat persembunyian mereka yang waktu itu dan melepaskan stres pikiran di sana. Kemudian muncul Tong di sampingnya. En pun bercerita tentang kondisi keluarganya. Lalu pemilik kamar datang dan En lalu pindah ke tempat Tong. Di dalam kamar Tong pun mencoba menenangkan En. En pun cuma bisa menangis, bersandar, mencoba melepaskan beban yang dia tanggung. Besoknya Jen disuruh ibunya untuk menagih uang dari Tong. Sesampainya di pintu depan kamar Tong, pintunya terkunci. Dan karena Tong dipanggil tidak nyaut-nyaut, Jen pun masuk diam-diam ke kamar Tong dengan trik itu. Saat di dalam ternyata Tong sedang tertidur. Belum sempat Jen membangunkan Tong, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Jen pun langsung bersembunyi. Tong bangun dan membuka pintu dan Jen melihat ternyata itu En.
En bilang kalau ponselnya hilang dan mungkin ketinggalan di sana. Dan kalian tahu di mana HP-nya? Yap, di kasur Tong ketemunya. Berarti tadi malam ada pertarungan dan Jen melihat semua yang terjadi. Kemudian Jen pergi melihat rumah baru dan ngajak En jadinya. Lanjut di lapangan bulu tangkis, Jen melihat En mempunyai raket baru. Jen yang tahu itu dibelikan Tong, dia langsung marah. Mereka pun cekcok. Yang intinya Jen nggak nyangka kalau En pacaran sama Tong. Tapi En nggak membantah juga. Jadi entah apa yang ada sama En dan Tong ini. Besoknya di sekolah mereka masih marahan. Kemudian pas di rumahnya Jen, emaknya nanya, kenapa nggak pulang sama En? Tiba-tiba emaknya ngelihat En pulang naik taksi, padahal emaknya tahu kalau keluarga En itu nggak ada uang. Dan terlontarlah kata dari Jen yang bilang mungkin uang itu dari Tong. Dan kini mereka berpacaran. Dan emaknya Jen tambah heran lagi, karena nggak mungkin si Tong itu punya uang. Karena Tong juga masih meminjam uang ke emaknya ini. Kemudian terlihat Tong sedang video call sama anaknya. Lalu tiba-tiba Jen datang menagih uang Tong. Jen bilang kenapa Tong memberikan uang ke En, sedangkan dia sendiri tidak punya uang. Tong cuma menjawab karena keluarga En sedang membutuhkan dan Tong cuma ingin membantu. Jen kemudian menangis dan pergi. Besoknya di lapangan Tong sedang main bulu tangkis dengan adik-adiknya En. Lalu datang En membawa minuman. Kemudian saat sedang istirahat, Tong meminta Jen untuk mengajarinya bahasa Inggris karena dia mau ujian untuk promosi pangkatnya. Tiba-tiba ibu-ibu rusun melihat ke arah mereka berdua. Lalu besoknya setelah En pulang sekolah, rusun sudah heboh. Emaknya En berbicara dengan Tong tentang uang dan pernikahan. Tong keluar dan bertemu dengan En. Emaknya menyuruh En masuk, tapi En dengan emosi malah pergi ke depan rumah Jen dan menghancurkan semua pot bunga yang ada di situ. Jen sama emaknya keluar dan hebohlah di sana. Karena En tahu cuma Jen yang tahu tentang dia dan Tong. Jadi kalau kesebar ya pasti Jen yang menyebar. Tapi bukan juga, lebih ke emaknya Jen. Kemudian En pun pergi, lalu emak Jen pun mau mengejarnya tapi ditahan Jen dan bilang biar dia yang mengejar. Kemudian Jen mengejar En ke tepi sungai. Dan kalian tahu apa yang akan dikatakan Jen? Dan setelah ngomong panjang lebar mereka pun bermaafan dan saling berpelukan. Malamnya En membereskan semua pot bunga yang dia hancurkan tadi. Dan dalam rumah Jen sedang makan malam bersama orang tuanya. Mereka cuma saling melihat. Lalu di tepi sungai En bertemu dengan Tong. En berkata jika Tong bisa memberinya 10 juta saat ini juga, dia akan bersama Tong. Lalu Tong bilang jangan tinggalkan dia. Tong bilang kalau dia sedang berusaha dan tolong beri dia waktu. En bilang kalau dia tidak bisa menunggu. Tong terus berusaha meyakinkan En, tapi En cuma bisa diam dan menangis sambil tersenyum. Besoknya di rumah Jen emaknya baru pulang. Lalu pergi ke tempat En dan marah-marah meminta uangnya. Tapi emaknya En tidak di rumah. Kalian tahu dia sedang apa? Lagi-lagi judai di kamar sebelah. En dan emaknya Jen pun nyamperin ke situ dan adegan tagih utang pun terjadi di depan mata En. Emak Jen ini sampai ngancam bakal laporin emak En ini dan bakal diusir dari rusun. Lalu En juga ke bawah dikata-katain karena dapat uang dari Tong. Kemudian Jen datang dan ngomong kenapa emaknya bisa jadi begini. Mengapa dia tiba-tiba membutuhkan uang? Padahal dia tahu kalau keluarga En ada masalah uang. Karena Jen ingin tahu alasannya, emaknya pun membawa Jen pergi ke suatu tempat. Sedangkan En menatap dengan marah ke ibunya. Lalu sampailah di sebuah perumahan. Emaknya Jen bilang kalau ayahnya tinggal dengan wanita simpanannya di rumah itu. Dia tidak punya uang untuk membelikan mereka rumah baru karena sudah terpakai untuk membeli rumah untuk wanita simpanannya itu dan akan meninggalkan mereka di rusun itu. Emaknya pun heboh di depan rumah itu, bahkan sampai membawa dor-dor, tapi untung dihentikan Jen. Lalu Jen bilang kalau emaknya ini masuk penjara, lalu bagaimana dengan nasibnya? Tinggallah sama ayahnya, kata emak. Enggak mau, kata si Jen. Jen mau tinggal sama emak. Lalu ayahnya dari dalam rumah itu nelpon dan nyuruh Jen membawa ibunya pulang supaya tidak terjadi keributan di tempat itu. Kemudian Jen pun membawa emaknya yang tak berdaya dan menangis lesu letih lelah pulang ke rumah. Dan di rumah Jen menenangkan emaknya itu. Lalu Jen keluar dan melihat En. Kemudian mereka pun pergi berdoa. Jen memberikan cincin emasnya kepada En untuk melunasi hutang orang tuanya. En menolak tapi Jen tetap bersikeras dan En akhirnya menerimanya. Besoknya di rumah En ibunya nanya gimana uang dari Tong. Tapi En bilang dia sudah putus. Kemudian ibunya langsung marah dan berkata pernahkah En berpikir untuk membantu keluarganya.
Mendengar itu, Anne yang lagi nyetrika langsung berhenti dan ngomong membantah emaknya itu. Karena sejak ayahnya meninggal, dia selalu membantu emaknya itu mencari uang. Kemudian emaknya berkata kalau dia harus melupakan impiannya jadi pramugari. Dan Anne akan berencana meninggalkan keluarga itu. Lalu kemudian Anne cuma bilang, Anne กิดมาทำไม kalau Anne gak mau bantu emaknya ini bakal ngelakuin dengan caranya sendiri. Apa itu? Ya judai lagi. Anne yang tahu emaknya pergi berjudai lagi menelpon kantor polisi. Dan bilang kalau ada yang berjudai di rusun dan bilang nomor kamarnya. Alhasil emaknya pun masuk penjara. Lalu setelah keluar emaknya masih saja memaksa Anne mau jadi polisi atau menikahi Tong. Jika tidak mereka akan tinggal di jalan. Mendengar itu Anne yang lagi jemur kain tiba-tiba terhenti dan kainnya terlepas. Anne pun ngilang. Lalu Sin beralih ke Jen yang sedang melihat pemandangan dari balkon. Terlihat kain tadi dan Anne yang sedang berlari. Kemudian Jen yang melihat langsung mengejar Anne. Mereka pergi naik ke kapal yang pernah mereka lihat waktu itu dan sampai malam hari. Kemudian di atas kapal Anne ngomong kalau akan menyenangkan jika kapalnya akan terus berlayar. Kemudian Jen punya ide untuk menutup mata dan kalau kapalnya kembali maka mereka tidak akan tahu. Kemudian mereka pun menutup mata. Lalu saat Jen membuka matanya, Anne sudah tidak ada. Anne juga meninggalkan cincin yang Jen kasih sebelumnya. Jen yang panik pun mencari kesana kesini di atas kapal itu tapi nggak ketemu juga. Waktu pun berlalu terlihat Jen yang lagi pulang sekolah tanpa Anne. Sesampainya di rumah, emak Jen meminta Jen untuk mengedit fotonya dengan ayahnya. Karena emaknya ingin punya foto bersama ayahnya Jen saat ayahnya tersenyum. Lalu Jen pergi ke lorong di bawah rusun, di mana itu dijadikan tempat tinggal emak Anne dan adik-adiknya sekarang. Dia membawa kipas untuk mereka dan emak Anne masih belum berubah, masih judai juga. Lalu Jen memberikan Anne adiknya yang paling besar sebuah raket dan mengajaknya untuk bermain hari ini. Sebagai hari perpisahannya karena Jen akan pindah dari rusun. Tapi dia tidak bisa karena harus menyetrika. Di lapangan Jen dan Nice membuat coret-coretan di dinding lapangan. Kemudian Tong melihat coret-coretan itu yang bertuliskan semua orang yang bermain bersama pada saat itu. Lalu pada saat malam tahun baru di balkon rusun, Jen menelpon Anne. Walau tidak ada yang menjawab, Jen meninggalkan pesan untuk sahabatnya itu. Yang isinya berkata kalau dia pamit untuk meninggalkan rusun. Orang tua Jen bercerai. Tanpa Anne di situ, pindah dari situ jadi terasa lebih mudah katanya. Pokoknya dia curhat dan kangen sama Anne sampai menangis. Dan film pun tamat. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah seberat apapun masalah yang kalian hadapi, jangan pernah terpikir untuk menyerah sedikit pun. Karena sekali kita menyerah, maka habislah sudah. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.